dia tidak mengqadha tapi dibayarkan fidyah. Bagaimana kalau sakitnya sakit akut yang tak sembuh-sembuh? Mah akut, diabetes akut, jantung koroner akut, kata dokter tak sehat-sehat. Pak, kami udah cek Bapak, nampaknya Bapak ini tak sehat-sehat, sampai mati tak sehat Pak. Maka mereka ini juga boleh membayar fidyah. Datang bapak-bapak, badannya berotot, kumisnya melintang, pakai seragam mendekati saya. Ustaz Somad, saya tak bisa puasa. Badan tegap, apa Bapak tak puasa? Buah pinggang saya sudah dicopot satu di Malaka, Pak Ustaz. Kata dokter, Bapak jangan puasa. Kalau Bapak puasa, mimdate mataya bawati, mati. Kalau udah begitu kata dokter, dokternya amanah, Bapak membayar fidyah. Tapi Bapak tak ada kong kali kong sama dokter itu kan? Tidak Pak Ustaz. Dan dia berkijip mata, dokter bilang aku sakit ya. Kata dokter itu, aku pun sakit juga. Nah, ganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tua renta 70 80, sakit akut tak sehat-sehat, orang yang tak sanggup berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah. Berapa bayar fidyahnya Pak Ustadz? Tahun ini tanya Pak Kemenak, tanya Pak Kua, tanya Pak Kepala Kantor Kementerian Agama. Dulu satu harinya 50.000. Makan pagi, makan siang, makan malam satu porsi. Jadi yang tak bisa puasa sebulan, 50.000 kali 30 sama dengan 1,5 juta. Almarhumah mak saya umurnya 71, meninggal 2019. Saya serumah menjaga dia 11 tahun. Dari 2008 ke 2019. Mak sanggup tak berpuasa? Tak tinggal puasa Senin Kamisku. Bukan macam kau. Meninggal hari Senin 18 Maret 2019. Habis makan sahur sedang puasa. Tapi kita sebagai anak wajib bertanya. Kalau mak tak sanggup berpuasa, aku bayarkan fidyah. Aku sanggup. Dia puasa. Tapi kalau ada mak kita, ayah kita tak sanggup berpuasa, maka bayarkan fidyah. Jangan sampai mak ayah datang ke rumah. Bisa aku pinjam duit kau nak 50.000, aku mau bayar fidyah hari ini. Tunggu ya mak, aku tanya biniku dulu. Ini namanya surga di bawah tapak kaki. Ini orang-orang yang takut ke bini macam begini, ini tidak kena azab kubur kalau mati. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab. Kenapa? Ini udah azab betul di dunia ini. Kan parah itu. Emaknya yang melahirkan dia, ayahnya membesarkan dia, tak berganti baju hari raya mereka. Pas di hari tuanya minta fidyah. Mestinya kita yang bertanya, ya mak, kalau kalian tak sanggup puasa, ku bayarkan fidyah. Begitu anak-anak muda ini berbakti pada orang tua. Ini yang ku ceramah ini kalian yang muda-muda nih. Kalau yang bapak yang tua ini udah meninggal semua orang tuanya. Kita ini yang berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan semua anak-anak muda ini berbakti pada orang tua insyaallah. Amin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang beramal sunnat, maka itu lebih baik bagi dia. Dulu pilihan. Siapa yang mau puasa-puasa, siapa yang mau bayar fidyah-fidyah. Lalu kemudian turun mansukh ayatnya, maka tidak boleh membayar fidyah. Wajib puasa bagi yang mampu, bagi yang tak mampu baru membayar fidyah. Wa antasumu khairul lakum, berpuasa lebih baik bagi kamu. Bertamulah saya ke rumah jamaah. Sampai di rumah jamaah dikasihnya kertas. Ustaz Somad baca kertas nih. Kertas dari Amerika, namanya apa namanya itu? Fasting terapi. Fasting, tak makan, tak minum. Kata orang Amerika, badan kita ini penuh racun. Makan apel, dibelah, apelnya tak berulat.
Makan jambu dibelah, jambu berulat. Kenapa jambu berulat, apel tak berulat? Dijawab sama anak-anak. Karena ulat tak bisa membeli apel. Jambu berulat, apel tak berulat. Kenapa apel tak berulat? Karena apel disemprot pestisida. Ulat tak mau makan apel, takut kena kanker. Ikan asin ini dikerumuni lalat. Ikan asin ini tak ada lalat mau hinggap. Kenapa? Lalat tahu ikan asin ini kena formalin. Kadang lebih cerdas pula lalat dari kita lagi. Kita habis makan sama formalin, maka cepat mati kena formalin. Makan ikan asin, formalin, bahan kimia. Makan apel, pestisida, kimia. Padi kenapa tumbuh tak dimakan wereng, semprot, kimia. Masuk ke dalam badan, pengawet, makanan instan, kimia. Masuk ke dalam badan, menggumpal jadi molekul-molekul dalam darah. Menggumpal jadi cancer. Tulisannya C-A-N-C-E-R. Orang barat menyebutnya cancer. Orang kita kok kenapa? Kanker. Bagaimana cara menyembuhkannya? Tak ada obatnya. Kemo tak mempan. Ternyata orang barat menemukan obatnya. Racun yang dalam badan dimakan oleh badan sendiri dengan cara jangan kasih dia makan. Begitu saya baca, tahan makan 8 hari sebulan. Allahu Akbar. Nabi kami sudah mengajarkan itu, jangan makan 8 hari sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kamu berpuasa lebih baik. Ternyata kalau kita puasa 30 hari dalam sebulan, setahun 30 hari, menumbuhkan sel-sel baru sehingga badan fresh dan sehat. Siapa yang membawa ajaran ini? Nabi Muhammad SAW. Datangnya dari mana? Dari Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa orang yang puasa Ramadan, dia keluar dari Ramadan macam bayi yang keluar dari perut ibunya. Kenapa orang berpuasa itu disebut macam bayi? Karena tumbuh sel-sel baru dalam tubuhnya. Ini tak bisa saya jelaskan menurut medis. Nanti kalau saya jelaskan menurut medis, didengar sama dokter. Kata dokter, nampaknya lebih hebat pula ustaz ini dari dokter lagi. Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. In kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu, maka kamu pasti berpuasa. Kenapa banyak orang tak berpuasa? Karena tak tahu. Tak tahu dikasih tahu. Yang parah ini tak mau tahu. Kita cukupkan sampai 184. Hampir 1 jam kita mengaji, cuma dapat 2 ayat. Akan datang, lanjutkanlah. Ustaz Somad kapan lagi datang ke Bintan? Panjang umur, sehat badan, setahun sekali datang insyaallah. Amin. Macam Covid juga setahun sekali datang. Oh, nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ini sekedar ngasih contoh supaya ceramahnya jangan kemana-mana ngalor ngidul tak tentu arah. 30 kali pengajian subuh tak keluar dari la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Udah nampak jamaah. Itu ustaz apa tuh? Itu ustaz la'allakum tattaqun. Takwa penting. Tapi bagus saya kalau mengajar begitu. Subuh baca Quran, surat-surat pilihan, Al-Falaq, An-Nas, Kuliah, Wad-Du'a, Alam Nasrah, tadabbur ayat, sehingga ketika anak-anak kita paham dia. Imam kita baca Wad-Du'a wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sehingga ayat-ayat yang pendek kita baca paham. Ayat ini pun nanti selalu dibacakan Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin
fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun syahru ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang belum punya Quran beli Quran baru, dipakai untuk tadabbur ayat, khususkan bulan Ramadan untuk memperbanyak khatam Quran.